Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Ustazah Rizka. Good morning Ustazah Hikmah. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too, thank you. Okay. Semoga anak-anak Ustazah juga dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Amin. Amin. Nah, apakah anak Ustazah sudah melakukan pembiasaan hari ini? Jika belum, silakan melakukan pembiasaan hari ini. Jika sudah, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Yuk kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari pengumpulan data dan penyajian data. Mari simak video pembelajaran kita hari ini ya nak. Oke? Baiklah anak-anak Ustazah, kita mulai pembelajarannya ya, tentang pengumpulan dan penyajian data. Sebelumnya, anak-anak Ustazah tahu apa itu mengumpulkan data? Mengumpulkan data adalah sebuah proses untuk mengumpulkan data-data yang kita perlukan. Anak Ustazah pernah lihat nilai rapotnya? Di sana tercantum tentang berat badan anak Ustazah. Nah, bagaimana cara Ustazah mengumpulkan data-data tersebut? Caranya adalah dengan melalui pengamatan. Anak-anak Ustazah menimbang berat badan, kemudian Ustazah mencatatnya. Nah, jadi ada beberapa cara mengumpulkan data. Yang pertama melalui pengamatan. Yang kedua dengan angket yang diberikan kepada orang yang kita butuhkan datanya. Kemudian dengan wawancara langsung. Contohnya ya, seperti tadi Ustazah katakan, kita akan mencari berat badan anak-anak Ustazah. Nah, di sini ada data berat badan 10 orang siswa kelas 5 dalam satuan kilogram. Ada 32 kg, 36 kg, 38 kg dan seterusnya ada 33 kg. Di sini datanya ada 10 data. Ini adalah contoh pengumpulan data dengan pengamatan. Kemudian setelah dikumpulkan data tersebut, kita apakan? Kita sajikan, ya. Kita sajikan. Penyajian data bisa disajikan dalam dua cara. Yang pertama dalam bentuk tabel. Yang kedua dalam bentuk diagram. Nah, diagram ini terbagi lagi. Ada diagram batang, diagram garis, diagram gambar atau piktogram, dan diagram lingkaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hanya penyajian data dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang maupun diagram garis. Kita mulai ya nak. Perhatikan data berikut ini ya nak. Berikut ini adalah data berat badan dalam satuan kilogram siswa kelas 5. Data ini ada 30 data berat badan. Nah, apa kemudian langkah penyajian datanya? Kalau ini sudah dikumpulkan, kemudian kita lanjut ke penyajian data. Yang pertama adalah mengurutkan data mulai dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Coba kita lihat kembali datanya. Perhatikan, dari 30 data yang ada, ternyata data yang paling kecil adalah yang memiliki berat 32. Kita hitung 32-nya. 1. Kemudian 32 lagi. Ada 2. Ada 2 ya nak ya. Kita tulis 2. Setelah 32,
Kita lihat ada 33. 33-nya ada 1, 2, 3. Ada 3. 1, 2, 3. Selanjutnya setelah 33 adalah 34. 1, 2, 3, 4, 5. 34-nya ada 5. Dan yang terakhir adalah 40, ada 1. Nah, setelah data ini diurutkan, maka kita sajikan dalam bentuk tabel. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Kita sajikan berat badan ini berurut sama seperti tadi, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tadi yang terkecil 32. 32 jumlahnya sebanyak 1, 2. Maka kita tuliskan di sini 2. Kemudian 33. 1, 2, 3. 33 ada 3. Selanjutnya 34. 1, 2, 3, 4, 5. 34 ada 5. Dan yang terakhir adalah 40. Ada 1. Sehingga kalau di total jumlah semuanya sama, sebanyak 30 orang siswa. Nah, sampai di sini anak-anak ustazah sudah paham bagaimana menyajikan data dari data yang sudah dikumpulkan, yaitu dengan mengurutkan data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, lalu kita sajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, kita akan berlanjut ke menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Sebelumnya, anak ustazah silahkan buat garis yang tegak dan yang mendatar untuk berat badan dan banyak siswa. Ya, jadi yang mendatar itu untuk berat badan, untuk data pertama. Kemudian banyaknya siswa itu garis yang tegak. Ini dibuat sesuai dengan beratnya 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. Kemudian untuk jumlahnya, di sini data paling kecil 1, kemudian data paling besar adalah 6 jumlahnya. Maka kita buat banyaknya siswa mulai dari angka 1 sampai angka 6. Cukup sampai angka 6. Bagaimana cara membuatnya? Kita perhatikan. Yang memiliki berat badan 32 sebanyak 2 orang siswa. Maka kita buat 32 ke 2. 32 berat badan, jumlahnya 2. Jadi 32 jumlahnya 2. Kemudian 33 jumlahnya 3. 33 jumlahnya 3. Nah, ini dia nak, contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang.
supaya bisa lebih jelas terlihat, kita arsir. Nah, perhatikan. Di sini terlihat bahwa berat badan 32 dimiliki oleh 2 orang siswa. Berat badan 33 dimiliki oleh 3 orang siswa dan berat badan 40 dimiliki oleh 1 orang siswa. Inilah cara penyajian data dalam bentuk diagram batang berdasarkan dari tabel yang ada. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Sama halnya dengan diagram batang, kita buat terlebih dahulu garis mendatar yang merupakan berat badan dan garis yang tegak yang merupakan banyak siswa. Ya. Kalau tadi berbentuk batang, sekarang berbentuk garis. Caranya sama, 32. Jumlahnya 2 orang. Berarti 32 kita tarik ke garis 2. Kita beri titik di sini. 32 beratnya, jumlahnya 2. Kemudian 33, 3 orang. Nah, setelah dibuat titik-titiknya, 32 supaya lebih jelas ya. 32 tadi 2, kemudian 33 3, 34 5, 35 6, 37 5, 36 lewat, maaf, 36 4, 37 5, 38 2, 39 2 dan 41. Kemudian kita gabungkan menjadi sebuah garis. Nah, seperti inilah contoh diagram garis. Sampai di sini anak-anak ustazah paham? Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar mengumpulkan data, mengurutkan data, kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang dan diagram garis. Alhamdulillah. Nah, kalau anak-anak ustazah sudah paham, kita akan lanjut mengerjakan soalnya ya, Nak. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya, Nak. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.